Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umu semua? Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Umi Jilid 2. Setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengajarkan Umi Jilid 1. Insya Allah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengajarkan anak-anak di rumah Umi Jilid 2. Nah, mungkin jika ada ummahat sekalian yang di rumah memiliki Umi Jilid 2, boleh sambil dibuka buku Uminya, supaya kita lebih nyaman belajarnya. Nah, di buku Umi sendiri, ya di Jilid 2 khususnya, untuk yang dipelajari di Umi Jilid 2 ini, yang pertama, ini adalah pengenalan harokat ya selain fathah. Nah, kemarin kan di jilid 1 itu udah belajar pengenalan huruf ya dari alif sampai ya yang berharokat fathah. Nah, untuk di jilid 2 sendiri ini sudah masuk pengenalan huruf yang berharokat selain fathah. Berarti ada harokat kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Nah, selain itu di Umi jilid 2 juga belajar pengenalan huruf sambung dari alif sampai ya. Dan yang terakhir itu ada pengenalan angka Arab dari 1 sampai 99. Nah, seperti biasa di buku Umi dia punya ciri khusus. Nah, ciri khususnya adalah ketika ada yang di garis bawah seperti ini, nah berarti tandanya itu adalah pokok bahasan yang baru. Ya, pokok bahasan baru atau materi baru. Seperti di halaman 1 dan di halaman 2 ini adalah pokok bahasan masuk ke pengenalan tanda kasroh atau yang dibaca i. Jadi ini di halaman 1 dan halaman 2 adalah pokok bahasan pengenalan tanda baca kasroh. Nah, nanti latihannya di halaman 3 sampai halaman 5. Nah, masuk lagi nanti di halaman 6 ada pokok bahasan baru. Pengenalan harokat domah atau yang dibaca u. Itu pun begitu seterusnya. Jadi setiap ada yang di garis bawah itu tandanya adalah masuk ke pokok bahasan yang baru. Nah, mungkin kita sekalian belajar cara membacanya ya Itu boleh dibuka. Nah, di halaman 2. Nah, di halaman 2 ini masuk pokok bahasan pengenalan tanda baca kasroh atau yang dibaca i. Babi, kataba, katabi, babi, doroba, dorobi, hahi, falaha, falahi, rori, matoro, matori. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk cara membacanya di Umi jilid 2 ini diwajibkan anak-anak membacanya itu cepat dan pendek. Nah, jadi tidak diurai atau tidak dieja, atau biasa disebut itu membacanya satu ketukan. Jadi langsung doroba, dorobi. Nah, kadang anak-anak ketika membaca itu sambil mengenal hurufnya ataupun tanda bacanya, jadi suka sambil pikir. Nah, maksudnya jadi doroba, dorobi. Nah, itu diusahakan langsung dibenarkan. Jadi doroba, dorobi. Itu jadi diusahakan anak-anak itu terlatih untuk membaca satu ketukan. Kenapa? Karena supaya nanti di jilid selanjutnya mereka anak-anak tidak merasa kesulitan kalau misalnya udah masuk ke tanda baca yang dibaca panjang. Jadi kalau misalnya yang sekarang di Umi jilid 2 dimantapkan untuk membaca cepat. Cepat dan satu ketukan. Begitu seterusnya sampai di halaman 9. Nah, ini ada pengenalan tanda baca kasroh dan juga domah. Nah, masuk di halaman 10. Di sini udah mulai masuk ke pokok bahasan yang kedua, materi yang kedua. Ini adalah pengenalan huruf sambung dari alif sampai ya. Yang pertama itu dari huruf ba. Nah, dari ba, ta, dan fa. Ini bisa dilihat. Jadi nanti diajarkan ke anak-anaknya seperti babi bu sama dengan babi bu, tatitu sama dengan tatitu, sasisu sama dengan sasisu. Itu jadi anak-anak lebih paham. Ketika huruf ba, ta, dan sa disambung itu seperti ini ya gitu. Jadi kiri dan kanan itu sama. Nah, pun sama
pun ketika masuk di huruf-huruf yang sambung pun cara membacanya juga tetap satu ketukan. Itu babibu, tatitu, sasisu, abitu, atibu, asibu. Itu jika anak-anak mengalami kesulitan atau bisa nih hurufnya tapi masih lama atibu, nah tetap harus diusahakan bacanya satu ketukan, tidak boleh dieja atau panjang atibu, nah, harus dihentak atibu. Itu jadi huruf yang sambung. Nah, kita latihan sampai di halaman 19. Itu dari huruf ba sampai huruf ya. Nah, masuk di halaman 21 itu sudah masuk pengenalan huruf fathah tanwin yang dibacaan ada baban, tatan, sasan. Nah, nanti lanjut ke harokat yang kasroh tain sampai ke domah tain. Itu pun cara membacanya tetap dibaca satu ketukan. Nah, meskipun nanti sampai di akhir-akhir latihan ini sudah masuk ke 4 huruf. Kalau tadi kan masih 3 huruf, atibu, kitabah. Nah, sekarang sudah masuk ke 4 huruf, satu kata 4 huruf. Nah, pun ketika udah 4 huruf pun tetap anak-anak dilatih untuk membaca satu ketukan. Rodofatan, lumazatim, kotarotun, toibatan, wamiatin, kholaqotun, qirodatan, barorotin, safinatun, begitu seterusnya. Jadi ketika sudah masuk 4 huruf, nah mulai masuk 4 huruf ini sudah ada di halaman 30. Ya, sudah mulai ada di halaman 30. Nah, jadi mulai boleh dibiasakan untuk membaca satu ketukan ya di halaman 30 yang sudah masuk 4 huruf. Nah, selain itu, jadi sambil belajar di halaman 1 sampai 19, nah ada latihan rutin di halaman 20 dan 40. Jadi ketika sudah belajar di halaman 1 sampai 19, boleh disimak atau belajar di halaman 20 ini. Tuh, jadi ketika udah selesai belajar halaman 1, review di halaman 20, halaman 2, review ke halaman 20. Kenapa? Supaya anak-anak lebih mengenal dan terbiasa dengan halaman 20 ini. Di halaman 20 ini ada tanda apa aja sih? Jadi di halaman 20 ini pengenalan nama tanda bacanya. Karena kan tadi pas dijelasin ini hanya kita kasih tahu cara bacanya aja. Yang garisnya di bawah iya, katabah, katabi, itu terus a i u. Nah, ketika di halaman 20 ini kita pengenalan namanya. Ini fathah, kasroh, domah. Tuh, jadi ketika mereka udah belajar tanda baca yang kasroh yang dibaca i, maka kita kasih tahu oh ini namanya kasroh ya. Tuh, dan kasih taunya di halaman 20. Pun sekalian kita kasih tahu angka-angkanya, angka-angka Arab itu 1 sampai 20 di sini. Tuh, dan cara membacanya dari kiri 17, 16, 15 karena biasanya anak-anak terbiasa bacanya dari sebelah kanan. Nah, pun yang huruf-huruf di bawah ini, ya huruf-huruf yang di bawah di halaman 20 ini dibaca sesuai dengan nama-nama huruf hijaiyah. Karena biasanya anak-anak terbiasa membacanya itu pakai harokat, fathah, itu a, kho, so. Nah, tapi kalau misalnya di halaman 20 ini dibacanya sesuai dengan nama huruf hijaiyahnya. Alif, kho, sod, do, to, zo, ghoyin, kof, dan ya. Nah, jadi ketika halaman 1 sampai 19 latihan rutinnya di halaman 20. Nah, ketika sudah masuk ke halaman 21, Ananda sudah masuk ke halaman 21 sampai 39, maka latihan rutinnya di halaman 40. Nah, pun sama di halaman 40 juga kita pengenalan tanda baca namanya. Nah, ada fathah, kasroh, domah tetap diulang seperti kemarin yang di halaman 20, dan karena sudah belajar fathah tain, nah maka di sini ada tanda fathah tain dan di sini dikasih nama fathah tain, kasroh tain, domah tain. Begitu seterusnya, angka Arab juga masih sama seperti tadi. Dan
huruf-huruf yang di bawah dibaca sesuai dengan nama huruf hijaiyahnya. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Jadi ketika tidak ada tanda baca apapun, maka dibacanya sesuai dengan nama huruf hijaiyahnya. Nah, mungkin seperti itu untuk cara belajar di Umi Jilid 2. Nah, jadi ada 3 yang dipelajari, yaitu adalah pengenalan tanda baca selain fathah, ada kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Lalu kita mengenal huruf sambung dari alif sampai ya, dan pengenalan angka Arab dari 1 sampai 99. Cara membacanya untuk di Umi 2 itu adalah dibaca cepat dan pendek, atau biasa disebut satu ketukan. Dandin, hanhin, doroban, birokobatin. Mau itu 3 huruf, 2 huruf, ataupun 4 huruf, tetap dibaca satu ketukan, supaya anak-anak nanti lebih mudah lanjut ke jilid berikutnya. Karena nanti di jilid berikutnya sudah mulai ada tanda yang dibaca panjang. Jadi kalau misalnya di sini di jilid 2 tidak terbiasa satu ketukan, nanti anak-anak bingung gitu, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Dan setelah latihan di halaman 1 sampai 19, latihan rutin. Nah, jangan lupa di-review di halaman 20, 21 sampai 39, di-review di halaman 40. Namanya kita kasih tahu fathah, kasroh, domah, angka Arabnya, dan yang di bawahnya ini huruf hijaiyahnya, nama-nama huruf hijaiyahnya. Silahkan, semoga Allah mudahkan untuk mengajarkan Ananda di rumah jilid 2. Semangat berlatih. Semoga Allah mudahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.